Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Amma ba'du, ma'asyiral akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita semuanya dapat menghadiri majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama setiap hari Senin pagi. Semoga setiap usaha kita menuju tempat ini semuanya berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang muliakan Allah, kita akan melanjutkan tadabbur surah Yusuf yang berisi tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Hari ini kita akan mentadabburi ayat yang ke-9 dari surah Yusuf. Silahkan bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 75. Bagi yang tidak punya kitabnya silahkan buka mushafnya. Surah Yusuf surah 12 ayat ke-9. Sudah? Baik. Saya mulai, ibu-ibu semuanya ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda. Uqtulu itrahuhu arda. Yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu lakum wajhu abikum. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Awitrahuhu ardo, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian ayahmu tertuju dan tertumpah kepadamu saja. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Setelah itu hendaklah kamu bertobat kemudian menjadi orang-orang yang baik.
Nah, ini percakapan antara saudara-saudara Yusuf. Mereka, di antara mereka ada yang punya ide, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Kalau tidak dibunuh, karena dosa pembunuhan itu sangat besar, buang saja dia di sebuah tempat yang tidak dikenal, agar perhatian ayah kita tercurah kepada kita, dan setelah itu baru kita bertobat kepada Allah, jadi orang-orang yang soleh. Nah, hadirin dimuliakan Allah, mereka berkumpul merencanakan sesuatu yang besar, ya, melakukan satu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seseorang, apalagi kepada saudaranya, apalagi kepada orang terdekatnya, ya, masih satu rumpun dalam keluarga nubuwah, dalam keluarga kenabian, dalam rumah kenabian Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian akhirnya mereka pun melancarkan rencananya. Akhirnya kemudian hadirin dimuliakan Allah, ya, karena perkumpulan mereka ini kemudian kata para ulama akhirnya menjadikan mereka ini kehilangan neraca kebenaran. Jadi karena hasad yang ada dalam diri mereka, iri dengki yang ada dalam tubuh mereka, kemudian akhirnya menjadikan mereka ini terbolak-balik dalam melihat kebenaran, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, para ulama itu mewanti-wanti betul tentang bahaya hasad. Apa itu hasad? Hasad itu secara definisi dimaknai oleh para ulama tamanni zawalin ni'mati lil ghair, berangan-angan hilangnya nikmat milik orang lain. Itu namanya hasad, ya. Dan hasad ini berbahaya sekali hadirin, ya. Kata para ulama, ya, hasad itu dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di langit, dan dosa yang pertama dilakukan oleh hambanya Allah di bumi. Di langit terjadi hasadnya apa? Hasadnya iblis kepada Adam. Di bumi terjadi hasadnya Qabil kepada Habil, putra Adam. Jadi hasad ini merupakan akar dosa. Kata para ulama, akar dosa itu 3. Yang pertama adalah kiber. Kiber itu sombong. Orang kalau sombong itu biasanya kemudian apa? Dia menghalalkan segala cara untuk kemudian tetap menjaga eksistensinya. Kemudian akhirnya dia melakukan dosa yang selanjutnya dan selanjutnya. Orang yang sombong itu kemudian dia menolak kebenaran. Maka definisi sombong menurut para ulama dari lisan Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak, meremehkan manusia dan menolak kebenaran, ya. Jadi sudah menganggap manusia rendahan, kemudian dia menolak kebenaran yang datang kepadanya, itu sombong. Itu akar dosa yang pertama. Akar dosa yang kedua itu adalah tamak. Tamak itu juga akar dosa kata para ulama, ya. Jadi kurang terus, melihat sesuatu kurang terus, ya. Tidak ada rasa qanaah dalam dirinya, tidak merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dalam perkara-perkara dunia dia hanya melihat ke atas terus, ya. Padahal Rasulullah SAW menasihati kita, kalau untuk urusan-urusan dunia lihatlah ke bawah. Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu, jangan lihat siapa yang ada di atasmu. Untuk perkara dunia. Tapi untuk perkara akhirat kita diminta untuk melihat siapa yang ada di atas kita, untuk memotivasi kita agar kita semakin semangat dalam beramal soleh, ya. Makanya orang-orang qanaah itu orang-orang yang tidak pernah melihat ke atas. Jadi mereka orang yang senantiasa melihat siapa yang ada di bawahnya. Ketika motornya lambat, nggak bisa ngebut, dia lihat banyak orang yang kemudian tidak punya motor, kemana-mana harus jalan. Ketika makannya hanya tahu tempe, dia lihat di bawah sana ada orang yang untuk makan harus jual koran dulu, laku 10 baru bisa makan.
Kemudian ketika anaknya rewel, sulit diatur, dia lihat ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah tapi belum dikasih keturunan. Jadi dia melihatnya sesuatu yang ada di bawah, sehingga kemudian dalam hatinya dia senantiasa merasa cukuplah ini. Apa yang Allah berikan kepadaku cukup. Ya, nah tamak itu lawannya qanaah. Sedangkan sebaliknya, ketika tamak, orang itu tamak kurang terus jadi. Dia tidak akan mencapai suatu kebahagiaan ketika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Punya motor, pingin mobil. Punya mobil yang lebih cepat, pingin helikopter. Helikopter, pingin pesawat. Begitu terus sendiri. Ya, karena apa? Karena ada rasa tamak hadir. Ada rasa tamak. ngelihat yang ada di atas terus. Tidak pernah melihat yang di bawah. Nah, hilang rasa empatinya kemudian ketika melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Itu juga akar dosa. Ya, sehingga dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Yang haram disenggol, yang syubhat diambil. Ya. Kemudian yang ketiga, akar dosa itu ya hasad. Ya. Makanya kan dalam surah Al-Falaq Allah ngajari kita untuk berlindung kepada siapa? Min syarri hasidin idza hasad. Karena memang hasad ini berbahaya dalam hidup kita. Ya. Hasad dalam diri kita berbahaya, orang hasad kepada kita juga berbahaya. Ya. Makanya para ulama kemudian mengingatkan, hindari sifat hasad ini. Satu, karena hasad ini dosa yang pertama di bumi dan di langit. Kemudian yang kedua, hasad ini dapat menghabiskan semua kebaikan yang telah kita himpun. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innal hasada tak yakulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Sesungguhnya hasad itu akan memakan habis kebaikan sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Ya, jadi banyak amalannya, tapi kalau kemudian dia membiasakan hasad, habis kebaikannya habis. Kenapa kok kebaikannya habis? Padahal kan cuman iri, Ustaz. Orang ketika dia iri, tidak senang kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, berarti dia meragukan eksistensi Allah. Ya kan? Berarti dia tidak ridho Allah ngasih nikmat kepada hambanya. Ya, padahal dirinya sendiri juga diservis, dikasih nikmat sama Allah. Maka yang seperti itu, bahkan ada hasad-hasad yang kemudian karena bencinya seorang kepada kenikmatan orang lain sehingga ingin menghilangkan kenikmatan itu, berarti dia menghalang-halangi Allah memberikan kenikmatan kepada saudaranya. Jadi musuhnya Allah kan. Makanya habis semua amalannya, sebagaimana ketika seorang melakukan kesyirikan. Syirik itu kan meragukan Allah kan. Makanya cari Tuhan lain selain Allah. Makanya cari barang lain yang lebih, menurut dia lebih sakti daripada ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, maka hapus semua amalanmu. Lah hasad itu hampir-hampir dikiaskan seperti syirik. Kenapa demikian? Karena tadi ketika kita menginginkan orang lain hilang kenikmatan yang diberikan dalam hidupnya, berarti kita sedang menghalang-halangi Allah atau sedang meragukan Allah dalam rahmatnya Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Ya. Maka hasad itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa menghabiskan pahala kita. Ya. Hasad itu bisa menghabiskan pahala kita. Kemudian yang ketiga, ya, hasad itu kenapa kok betul-betul dilarang dalam syariat? Bahkan Allah ngajari kita tentang min syarri hasidin idza hasad tadi. Karena hadirin muliakan Allah, hasad itu bisa mencelakai orang lain. Karena hasad kita, orang lain bisa celaka. Ya. Karena dalam syariat ini kita mengimani ada yang namanya ainul hasad, mata-mata yang hasad, satu energi negatif yang kemudian menimpa seseorang tanpa disadari oleh orang yang menghasadi dirinya. Menimpa si fulan, kemudian dia celaka dalam masalah harta maupun celaka dalam masalah fisik, karena ada orang yang hasad. Ya.
hasad ini bisa karena dia pingin hilang atau dia kagum. Ya, itu bagian dari hasad juga. Makanya hasad itu kan dibagi oleh para ulama menjadi lima jenis, Bu. Yang pertama, hasad itu sendiri ketika kita pingin nikmatnya orang lain itu hilang. Kemudian yang kedua, ain. Ain itu ya energi negatif yang menimpa seseorang karena rasa kagum seseorang kepada orang tersebut tanpa menyandarkan kepada Allah. Dia ada orang ganteng gitu, kita lupa bilang Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah. Kemudian kita hanya memuji dia, ganteng banget ya. Wah, cantik banget ini. Ya, seperti itu secara otomatis ada ain yang kemudian menimpa dia. Tiba-tiba jadi nggak ganteng. Tiba-tiba kemudian dia celaka. Kemudian tiba-tiba dia kena kecelakaan, kemudian hancur wajahnya dan lain sebagainya. Itu ain namanya. Ya. Innal aina haqqun, kata Rasulullah, sesungguhnya ain itu nyata. Ya. Nah, itu kalau rasa kagum seseorang tidak disandarkan kepada Allah. Makanya setiap kali kita memuji, puji Allah. Karena semua kenikmatan yang ada dalam diri kita dan dari saudara kita itu ya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nadhrah namanya. Nadhrah. Nadhrah ini rasa kagum atau rasa hasad, iri makhluk lain kepada manusia, jin kepada manusia. Jadi kadang-kadang ada jin ini yang senang sama kita, atau jin yang mangkel sama kita. Nah, itu ainnya namanya ainun nadhrah. Ya. Kemudian yang keempat adalah nafs. Nafs itu rasa kagum kita kepada diri kita sendiri. Nah, ini hati-hati yang suka ngaca ya. Yang suka ngaca, suka bercermin itu ya, kadang-kadang memuji diri sendiri, hati-hati. Harus sandarkan kepada orang lain. Kadang-kadang nafs ini bisa balik kepada diri kita dan mencelakai diri kita sendiri. Saya pernah diceritain Ustadz Faizal ya, Ustadz Faizal Ruqyah itu dulu saya punya guru di Mesir, Ustadz, kata beliau. Guru saya ini punya kawannya ini sangat bangga atas keperkasaannya ya, dalam tanda kutip ya. Kemudian dia sering bercermin melihat keperkasaannya, seketika itu juga keperkasaannya hilang. Langsung seketika itu juga dia impoten. Karena apa? Karena tadi dia tidak menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, nafs yang suka selfie ya kan, suka ngedit-ngedit wajah gitu ya, wajah diedit-edit, difilter gitu ya, terus dipuji-puji sendiri ya. Nah, kemudian yang kelima adalah ghibthah. Ghibthah ini sesuatu yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan, namanya ghibthah. Ghibthah, rasa cemburunya kita kepada saudara kita atas urusan-urusan akhirat. Ghibtatun, ghibthah. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dua saja. Semua hasad itu haram kecuali dua hasad yang diperbolehkan. Dua iri yang diperbolehkan. Satu, iri melihat saudara kita punya ilmu banyak, wawasannya luas, kemudian ilmunya itu diajarkan kepada banyak orang. Nah, kita iri sama dia karena fadilah ilmunya, fadilah amalannya bisa mengajar banyak orang. Nah, itu kita boleh iri yang seperti ini. Yang kedua, iri kepada saudara kita yang punya banyak harta dan dengan hartanya itu dia mencari akhirat, derma, banyak bersedekah, kemudian kita iri sama dia. Wah, Insya Allah ya, enak ya, jadi dia ya punya banyak uang, bisa sedekah ini itu, wah saya pingin lah seperti dia ini lah, kayak gitu itu boleh. Itu namanya ghibthah ya. Ghibthah itu cemburu kepada urusan akhirat. Nah, itu malah boleh ya. Justru itu nanti bisa memotivasi kita untuk kemudian apa? Bisa mengejar ketertinggalan kita dari saudara kita. Lah, hari ini dimuliakan Allah. Adapun yang empat pertama itu semuanya mencelakakan hari ini. Ya,
hasad, ain, nadroh, nafs itu mencelakai orang lain atau bahkan mencelakai diri kita sendiri. Makanya kita ini disunnahkan kalau memuji orang lain kita ucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Rasulullah itu kan memakruhkan orang yang suka muji. Orang kalau omongannya suka muji saja suruh ngelempar pasir sama Rasulullah. Kenapa? Karena bisa mencelakai saudaranya. Satu, kadang-kadang ada ain yang otomatis mengenai saudaranya. Dua, kadang-kadang kemudian orang yang tadinya beramal soleh untuk Allah gara-gara dipuji terus jadi bergeser niatnya. Amalannya habis kan? Karena niatnya salah. Ya, makanya suruh ngelempar pasir sama Rasulullah SAW. Ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Kemudian cara menangkalnya gimana Ustaz? Kalau ada orang hasad sama kita kan tidak bisa ngontrol orang. Ya, nggak bisa kita memaksa orang lain seneng sama kita semua. Bahkan kalau seneng sekalipun kalau tidak disandarkan kepada Allah kan kita kena ain juga. Maka benteng terkuat dari penyakit ain dan penyakit hasad itu apa hadirin? Zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi, zikir sore. Ya, bentengi diri dengan zikir pagi, zikir sore, agar tidak mudah kemudian gangguan-gangguan yang sifatnya gaib itu mengenai diri kita. Bentengi dengan zikir pagi dan zikir sore. Pada subuh duduk sejenak untuk membaca zikir, baca ayat kursi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, baca muawwidzatain, kul a'udzu birabbin nas sama kul a'udzu birabbil falaq, tambah surat al-ikhlas, tambah kemudian asbahna ala fitratil islam, tambah sayyidul istighfar. Yang kita hafal saja. Kalau belum hafal ya bawa buku enggak apa-apa. Ya, yang penting ada benteng zikir. Karena zikir itu kemudian menjadi benteng dari perkara-perkara buruk yang mengenai kita. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un sampai akhir. Sore ba'da asar sampai maghrib. Pastikan itu. Ya. Karena kita ini tidak bisa ngontrol hadirin. Orang itu senang semua kepada kita. Ya. Tidak bisa kita memaksa orang lain senang. Ya. Lewong orang baik saja banyak musuhnya kan. Kita kenal para guru-guru kita, para alim ulama itu orang-orang baik semua. Orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada umatnya saja banyak musuhnya. Apalagi kita yang belum baik, musuhnya tambah banyak. Gitu ya. Makanya apa? Zikir pagi, zikir sore. 1 zikir pagi, zikir sore. 2 jaga wudu. Jaga wudu. Ya. Diistiqomahkan jaga wudu. Ya. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. 3 diistiqomahkan baca Quran. Ya, baca Quran. Perkara-perkara jahat yang ada di sekitar kita ini paling benci ketika ada Al-Quran dibacakan. 3 maafkan orang yang bersengketa dengan kita. 4 ya, 4 maafkan orang yang bersengketa dengan kita. Hilangkan penyakit hati. Ya, kalau lagi marah sama orang itu gampang sekali Bu, setan menguasai kita. Ya, kalau setan sudah menguasai kita, tujuan setan hanya satu Bu, mencelakai kita agar kita nggak bisa sibuk ibadah. Ya, celakainya bisa bermacam-macam, disibukkan sama hal-hal yang sia-sia. Kalau masih belum mempan disuruh makan makanan haram. Kalau belum mempan kasih pekerjaan yang haram. Kalau belum mempan kadang-kadang mencelakai fisik, itu setan. Ya, mencelakai fisik. Ya. Makanya 4 itu dijaga, terutama yang keempat ini ya. 1 ya 4-4-nya ini penting, tapi yang keempat ini seringkali orang sudah zikir pagi, zikir sore, sudah baca Al-Quran, sudah jaga wudhu, tapi masih punya dendam sama mertua, masih punya dendam sama menantu, masih punya dendam sama tetangga. Ini hadirin penyakit hati, membuat benteng hati kita itu terbuka menganga sehingga setan masuk. Ya, ada buku bagus bisa Anda beli di marketplace. Ya, marketplace judulnya Lalat dan Sampah, karangan Ustadz Muhammad Nadhif. Lalat dan Sampah. Di situ beliau pakar ruqyah, beliau menjelaskan seringkali sebab orang itu kena gangguan jin itu bukan karena nggak rajin ngaji, rajin ngajinya,
Bukan karena nggak rajin zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi, zikir sore. Bukan karena dia tidak menjaga wudhu, jaga wudhu. Bahkan dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi apa? Tapi ada penyakit hati tadi dalam dirinya. Ya. Maka cara menghilangkannya, kata beliau, hilangkan dulu. Tanya dulu ke orangnya, kamu punya masalah sama siapa? Coba jujur, punya masalah sama siapa? Oh, saya punya masalah sama dia. Belum saya maafkan sampai sekarang. Maafkan. Karena hakikatnya penyakit hati itu seperti sampah. Dan gangguan jin itu seperti lalat. Kalau sampahnya belum dibuang, lalatnya akan senantiasa berdatangan. Ya. Nah itu hadirin. Jadi itu cara membentenginya. Itu 3 ya. 1, hasad itu dosa pertama di langit dan di bumi. 2, hasad itu menghapuskan kebaikan. 3, kenapa kita tidak boleh hasad? Karena bisa mencelakai orang lain. Yang keempat yang akan kita bahas ini, ya, hasad itu kadangkala juga mengaburkan sudut pandang, melihat kebaikan. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf ini. Saudara-saudara Yusuf ini hasad sama Yusuf, akhirnya apa? Sudut pandangnya terbolak-balik, kabur hadirin. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang dosa kecil kelihatan kayak dosa besar, yang dosa besar kelihatan dosa kecil. Ya. Dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit, Syekh Muhammad Said Tantawi beliau mengatakan, ya, oleh saudara-saudara Yusuf, mereka memandang bahwa cinta ayah pada Yusuf adalah tindak kriminal yang besar, yang mengharuskan nyawa saudaranya harus dihilangkan. Tapi dalam waktu yang sama, mereka memandang bahwa melenyapkan nyawa orang lain itu sesuatu yang remeh. Nah, jadi terbolak-balik. Neracanya bukan neraca kebenaran lagi. Neracanya adalah neraca hawa nafsu. Ya. Jadi bolak-balik orang iri itu. Akhirnya dia menggunakan segala cara untuk kemudian apa? Menghilangkan nikmat yang diberikan Allah kepada saudaranya. Ya. Jadi yang keempat, hati-hati sama hasad tadi. Karena hasad itu bisa mengkaburkan sudut pandang kita melihat kebenaran. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih soal hasad nih ya. Ini karena ini penting, masalah pentingnya. Lalu apa Ustaz obatnya agar kita terhindar dari penyakit hasad? Apa obat penyakit hasad Ustaz? Dari kitab-kitab yang coba saya baca dan saya kumpulkan, dari keterangan para ulama juga, saya merangkum obat hasad itu ada 5, Bu. Ya. Obat hasad itu ada 5. 1, memutuskan pandangan kita dari manusia. Memutuskan pandangan kita dari manusia. Putuskan hadirin pandangan kita dari manusia. Maksudnya apa? Tautkan pandangan dan hati kita hanya kepada Allah saja. Ya, jangan kepada manusia. Ya. Kalau minta itu minta kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta karunia sama Allah saja. Ya. Yang dimaksud di sini memutuskan pandangan dari manusia bukan berarti memutus tali silaturahim, bukan nggih? Ya. Namun hati kita jangan mau ditautkan kepada manusia. Kemudian kita jadi tidak fokus sama Allah. Ya. Yang membuat kita hasad itu karena apa? Karena hati kita ini fokus pada pencapaian manusia. Ya kan? Saudara kita sukses, kita jadi hasad. Saudara kita lebih lancar usahanya, kemudian kita hasad. Nah, obatnya apa? Obatnya mengingat Allah. Fokus sama Allah, jangan sama manusia. Ya. Tautkan hati kita itu hanya kepada Allah saja. Ya. Kenapa agar tidak hasad itu kita tautkan hati kita kepada Allah? Karena ada yang memuliakan Allah.
seseorang yang senantiasa mentautkan hatinya kepada Allah akan melihat bahwa kenikmatan yang dicapai oleh orang lain itu adalah anugerah dari Allah untuknya. Karena fokusnya sama yang ngasih, bukan fokusnya sama yang dikasih. Kalau fokusnya sama yang ngasih, ada orang lain dikasih, kita akan memuji yang dikasih. Ya, bukan malah iri sama yang dikasih. Kita akan memuji sama yang ngasih, bukan malah iri kepada yang dikasih. Jadi ketika ada saudara kita dapat nikmat, alhamdulillah, puji syukur ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, ya, telah memberikan nikmat juga untuk orang-orang di sekitarku setelah kau mencukupkan nikmat untukku. Jadi putuskan hari pandangan kita dari manusia, fokus sama Allah, ya. Maka kalau sudah begitu tidak ada alasan untuk hasad tadi, aman kita, ya, aman, ya. Karena bisa jadi hadirin, ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain, itu karena memang dia orang yang baik hadirin, ya. Kalaupun dia orang yang buruk menurut Allah, kok ternyata diservis sama Allah dengan fasilitas yang lengkap, maka sungguh memalukan kita kalau menghasati orang seperti ini. Berarti sama saja kita ingin masuk neraka seperti dia. Kalau orang baik wajar kan dapat karunia dari Allah. Kalau dia orang buruk, dapat harta banyak, pekerjaannya sukses, kemudian kita hasad kepada dia, ya, jangan-jangan kita pingin seperti dia, hadir. Waliyadzubillah. Padahal bisa jadi kenikmatan, fasilitas yang Allah berikan kepada dia bentuk istidraj Allah kepada dia, kan? Masa kita pingin dapat istidraj juga? Ya. Jadi orang kalau fokusnya sama yang memberi, ya, tenang hatinya diri. Justru dia terus akan memuji kepada zat yang memberi. Jadi fokus sama yang beri, jangan fokus sama yang diberi hadirin, ya. Atau bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba, bisa jadi karena kekurangan dia, ya. Karena dia kurang makanya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iri sama dia berarti kita pingin kurang juga. Contohnya begini, contoh logikanya, ya. Ada orang tua punya 2 anak, ada orang tua punya 2 anak. Yang satu sudah mahasiswa semester 3, anak pertamanya. Anak keduanya baru lahir, ya, 3 hari, baru umurnya 3 hari. Adiknya masih bayi, kakaknya sudah semester 3 kuliah, ya. Kira-kira mana yang akan mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya? Yang bayi. Pantes enggak si kakak iri sama adiknya? Enggak pantes. Dia iri berarti dia ingin lemah seperti adiknya yang masih butuh perhatian, begitu, ya. Makanya hari dimuliakan Allah, fokuskan pandangan kita kepada Allah saja, putus pandangan dari manusia. Kalaupun dia baik, kalau kita fokusnya sama Allah berarti kita memuji Allah karena dia dapat karunia. Kalau dia buruk berarti kita tidak pingin seperti dia. Kalaupun dia lemah, ya malulah kita, masa iri sama orang yang lemah, gitu ya. Jadi yang pertama itu hadirin, ya, putuskan pandangan kita dari manusia, ya. Jangan mau dipermainkan setan, ya, jangan mau dipermainkan setan, ya. Apa yang hadir dalam kehidupan kita itu sudah Allah tentukan kadarnya, hadirin, sesuai dengan kita itu. Kalau dikasih harta banyak belum tentu kuat hadirin. Kadang-kadang kita ini iri sama orang kaya, ya. Wah, enak loh, dia kaya, hartanya banyak, rekeningnya isinya banyak, mau beli apa-apa nggak usah ngelihat harga, gitu ya. Kita kok bisa ngomong kayak gitu itu sebabnya kenapa, Din? Karena kita nggak pernah kaya, Din. Ya, nggak pernah kaya kita. Kalau kaya, ya, belum tentu kuat hadirin. Saya sering kan mengibaratkan orang punya uang 100.000, sedekah 10.000 kuat tak, Bu? Kuat, mung 10.000 walaupun uangnya 100.000. Nah, kemudian tiba-tiba besok paginya dia bangun ngecek mobile banking, ternyata dalam rekening aja 10 miliar hadirin. Dikasih temennya, dikirim 10 miliar. Bisa nggak di hari itu dia sedekah 10%-nya 1 miliar? Berat hadirin.
Kalau 10.000 masih kuat, karena memang mentalnya bukan mental orang kaya, nggak bakat kaya memang. Ya. Sama orang kaya itu kadang-kadang juga pingin jadi orang biasa saja. Enak ya hidupnya simple, ya, nggak ngurus perusahaan ini perusahaan itu, kayaknya hidupnya lempeng saja. Berangkat tempat kerja kemudian pulang akhir bulan digaji, gitu ya. Hidupnya minimalis gitu ya. Kemudian setelah dia jadi seperti dia, nggak bakal kuat hari ini. Memang Allah sudah tentukan kadarnya. Yang kaya itu agar dia bisa beramal solih dengan hartanya, yang cukup biasa saja agar dia bisa memaksimalkan qanaahnya kepada Allah. Bisa diukur hari ini. Sama ketika kita diuji, ketika Allah uji kepada kita satu ujian berat bagi kita, maka itu sudah diukur sama Allah. Allah tidak mungkin salah memilih pundak hadirin. Ya. Sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya. Maka jangan lagi ada perkataan, kenapa harus saya ya Allah? Nah, karena kalau orang lain tidak kuat hadirin. Sama kayak kita kan kadang melihat orang di pinggir jalan, homeless gitu ya, malam-malam sakit ya, tidur di tempat seperti itu, tidak punya rumah, kedinginan. Kenapa kita mesake dia? Karena kalau kita di posisi dia, kita tidak kuat hadirin. Tapi dia santai saja hadirin. Walaupun sunatullahnya kita tetap harus berderma kepada orang yang membutuhkan. Tapi semuanya sudah diukur sama Allah. Itu hadirin. Ya. Jadi Allah itu pemutus yang paling bijak hadirin dalam hidup kita. Jangan terberdaya sama setan. Jangan mau dipermainkan sama setan. Satu, putus ya. Putus pandangan kita dari manusia. Dua, berkompetisilah dalam amalan solih. Jangan hanya dalam urusan-urusan dunia. Ya. Berkompetisi dalam amalan solih. Bagi seorang mukmin urusan dunia itu hanya jembatan untuk memperoleh amalan solih hadirin. Ya. Maka ketika seseorang itu hanya fokus sama amal solih, dia tidak fokus sama urusan dunia. Ya. Dunia tetap harus diambil, tapi jangan terlalu fokus hadirin. Kalau orang itu kegelisahannya amalan solih, bukan hanya urusan-urusan dunia, dia aman dari hasad tadi. Dia akan aman dari hasad. Ya. Karena hasad itu mesti urusan dunia, mesti arahnya ke dunia. Ya. Sehingga membuat kita lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa sama Allah, akhirnya dia menghalalkan semua cara kan. Ya. Dia singgol haram, singgol subhat. Dia nggak peduli, omongannya pedes kepada saudaranya. Dia nggak peduli gibah sana gibah situ. Kenapa? Dia sudah lupa sama Allah. Ya, dia lupa sama Allah. Ya, makanya dimuliakan Allah. Obat yang paling mujarab dari penyakit hasad itu apa? Fokus ke akhirat. Fokus sama amal solih. Ya, para ulama dahulu itu mengatakan, ini perkataan yang masyhur ya. Jika kalian melihat manusia berkompetensi untuk masalah dunia, maka kalahkan mereka dalam perkara akhirat. Ya. Dalam urusan dunia kita tidak terlalu pintar, kalahkan orang-orang yang sedang berkompetensi itu dengan ya perkara-perkara akhirat. Ya. Kalahkan. Jangan malah ikut seribut soal urusan dunia. Ya. Jadi yang kedua, berkompetisi dalam amalan solih, bukan hanya sebatas urusan-urusan dunia. Yang ketiga, menanamkan pendidikan dari kecil yaitu apa? Sikap menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sejak kecil harus ditanamkan pendidikan ini. Sikap untuk menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadi sejak kecil anak-anak kita dan diri kita sendiri yang ditanamkan itu bukan hanya soal sing penting kita bahagia. Ya. Ini
kalimat yang keluar dari lisannya orang-orang yang egois hadir. Ya. Tapi tanamkan juga sikap kita menginginkan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi solih itu solih saja tidak cukup, hadir. Ya. Tanda sempurnanya kesolihan seseorang itu ketika dia mengharapkan orang-orang yang di sekitarnya ikut solih. Jadi tidak masuk surga sendirian, hadir. Ya. Jadi menginginkan orang lain masuk surga, bukan malah sebaliknya, kita sendiri masuk surga, orang lain biar masuk neraka. Nah ini juga malah fatal, ya. Jadi tanamkan sikap itu sejak kecil kepada keturunan kita, atau kita latih diri kita menanamkan sebuah sikap apa? Selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya. Kalau kita semakin ingin orang lain itu baik, maka semakin akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Kata Rasulullah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, kan. Sebaik-baik manusia di mata Allah itu yang menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih, kunci yang keempat ya. Ridho terhadap keputusan dan takdir Allah. Ridho terhadap keputusan dan takdir Allah. Karena hakikatnya orang yang hasad itu kan orang yang memprotes takdir Allah. Iya enggak? Ayat tadi bisa hapus amalannya karena takdirnya Allah diprotes. Berarti kan meragukan eksistensinya Allah, kan. Ada orang dapat nikmat, kita hasati, berarti kan kita ya meragukan Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya, ya. Maka ketika kita ini melihat nikmat orang lain, sudahlah ridho sama takdir yang Allah bagi kepada kita, itu kita ridho, ya. Kita terima saja, pasti itu yang terbaik, ya, dalam hidup kita. Ya, apa yang ada dalam hidup kita itu semua atas izin Allah. Kalau atas izin Allah, pasti itu yang terbaik buat kita selama kita taat kepada Allah, ya. Makanya ada seorang ulama dulu bertanya kepada orang hasad tadi. Ada orang hasad kemudian datang kepada seorang ulama, kemudian ulama ini berkata, ya, apa kamu sadar bahwa sikapmu seperti itu, ya, kamu bersikap buruk seperti itu kamu tujukan kepada siapa? Kamu sadar? Ya. Kemudian hadirin, orang ini diam saja. Kemudian si ulama ini bilang, sadarlah bahwa engkau bersikap buruk kepada Allah dan engkau tidak ridho apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kalau kita hasad itu sebenarnya kita bukan bersikap buruk kepada orang lain, hadirin, tapi kita bersikap buruk kepada Allah, karena seakan-akan kita tidak ridho sama pemberian Allah untuk diri kita, dan kita tidak ridho atas pemberian Allah kepada orang lain, ya. Jadi yang keempat, ridho kepada keputusan Allah, takdir Allah kepada hidup kita, ya. Itulah pentingnya husnudzon, hadirin. Dikasih Allah apa? Husnudzon. Ini yang terbaik menurut Allah. Kan kemarin sudah kita bahas ini, ya. Kalau mau berdoa biar berdamai dengan hasil dari doa kita, tambahkan satu kalimat atau satu kalimat di depan doa atau di belakang doa. Apa satu kalimat itu? Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu. Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, ya Allah, terima putra saya, ya Allah, di universitas negeri, ya Allah. Kalau dikabulkan berarti yang terbaik. Kalau belum dikabulkan berarti itu juga yang terbaik, sehingga kita berdamai atas takdir yang Allah berikan, ya. Itu yang terbaik dari Allah. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku dikabulkan, aku senang. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, aku lebih senang. Kenapa?
Karena kalau dikabulkan bisa jadi itu pilihanku. Tapi kalau tidak dikabulkan, yang kedua, itu pilihannya Allah. Pilihan Allah jelas lebih baik daripada pilihanku. Berdamai dengan takdir. Ya. Kemudian yang kelima, merenungi dampak buruk dari hasad. Ya. Dampak buruknya tadi kita sudah sebutkan 4 ya. Dia dosa yang sangat mematikan, dia dapat menghapuskan amalan, dia dapat mencelakai orang lain, dia dapat merusak sudut pandang melihat kebenaran, ya kan? Hidupnya orang hasad itu biasanya berantakan, ya, hidupnya pasti berantakan, rusak hidupnya, hancur dunia akhiratnya, hancur dunia akhiratnya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, 5 cara, ya, 5 obat agar kita terhindar dari namanya penyakit hasad. Kemudian poin selanjutnya, ya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang pandangan yang salah dalam bertobat. Ada kalimat apa? Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Buang saudara kita atau bunuh, kemudian kita dapat perhatian dari ayah kita dapat apa yang kita inginkan, kemudian baru kita jadi orang soleh. Ya, jadi maksiat dulu, setelah itu baru itu kita tobat. Nah ini jangan sampai gitu. Ya, memang setan itu panah beracunnya, kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau mengatakan, ya, panah beracun setan yang paling berbahaya mengenai manusia itu bukan setan mengajak kita untuk membunuh saudara kita, bukan mengajak kita untuk berzina, bukan mengajak kita untuk merampas hak orang lain. Panah beracunnya setan yang paling berbahaya mengenai manusia itu namanya panah taswif. Apa itu panah taswif? Saufa, nanti dulu, ditunda-tunda untuk bertobat. Tobatnya belakangan lah, biar banyak dulu, setelah itu kita bertobat. Ya. 11-12 dengan ini. Kalau ini apa? Kita buang dulu, ya, orang-orang yang tidak mengenakkan hidup kita, baru setelah itu kita jadi orang baik. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita tidak pernah tahu batas ajal kita. Kita hidup sampai kapan kita tidak tahu, hadirin. Ya kalau habis buang masih dikasih waktu kesempatan hidup 10 tahun, hadirin. Nah kalau langsung meninggal, ya belum sempat tobat. Tujuan setan berhasil menunda-nunda kita untuk bertobat. Maka panah taswif tadi kenapa kok begitu berbahaya? Karena ketika seseorang menunda-nunda tobat, kemudian dia tidur di malam harinya, kemudian pagi harinya dia tidak bangun lagi, meninggal sebelum bertobat. Tidak pernah tahu, hadirin, ajal kita ini. Ya, saya punya anak binaan, hadirin, di kota Solo ini. Kemarin dikabarkan subuh, saya pas di Semarang, kecelakaan, hadirin. Namanya Mas Rizky Andar itu, Allah yarham, anak umur 19 tahun, hadirin. Tapi keaktifannya dikenal semua komunitas di Solo, hadirin. Rajin azan, aktif di masjid-masjid di kota Solo ini. Ya, pulang ke Solo itu cuman karena mau ada acara subuh, hadirin, pengajian subuh. Ya, kecelakaan di jalan, hadirin. Padahal siang harinya baru bikin status nge-tag saya, pakai topinya Ustadz Umer, topi Uighur. Ya, kemudian saya like, terus beliau bilang mohon doanya Ustadz. Beliau lagi ospek di UI, bikin status hari terakhir titik. Jadi hari terakhirnya betul, hadirin. Ya, sebulan yang lalu beliau datang habis pengajian di Masjid Kota, datang ke saya sama ibunya, Ustadz doakan anak saya Ustadz dipilihkan universitas yang baik. Bu, semoga keterima. 2 pekan berikutnya datang lagi Mas Rizky, Ustadz berkat doa Ustadz alhamdulillah saya keterima di UI. Menetap di sana Mas, berarti sudah nggak jadi takmir lagi di masjid. Saya bilang enggak Ustadz, saya laju Ustadz, Jogja Solo. Ternyata itu cara Allah jadikannya husnul khotimah. Pena, hadirin, umur 19 tahun, hidupnya penuh amalan sholih. Kalau dihitung masa balik kan baru 4 tahun balik, hadirin. Iri saya sama orang seperti ini. Kita ini umurnya banyak, kebaikannya nggak jelas, hadirin. Dosanya lupa, yang mana yang dosa, yang mana itu. Masya Allah. Ya.
Makanya hadirin dimuliakan Allah, kita ini tidak tahu ajal kita sampai mana. Jangan kemudian punya pandangan yang salah dalam bertobat. Ya, jangan tunda-tunda tobat hadirin. Jangan kemudian juga saya tak maksiat dulu, nanti setelah itu beramal soleh. Amal soleh kan menghapuskan dosa. Saya punya teman di pondok dulu begitu hadirin. Ini masih jam berapa? Kurang 6 menit ya. Saya dulu punya teman di pondok begitu. Dulu kami pondok itu kan tahun 2005-an masuk pondok. Dulu pondok kami itu random. Jadi pondoknya pondok tradisional di Boyolali sana. Ya, ketika kami masuk itu listrik malam hari belum ada. Jadi perlengkapan wajib santri itu bawa senter. Ya. Lah yang masuk itu nggak sebaraan umurnya sama saya hadirin, macam-macam. Ada yang lebih tua dari saya 5 tahun, ada yang sudah bapak-bapak masuk pondok. Pokoknya semuanya diterima ketika itu. Lah ada kawan saya itu hadirin, macam-macam. Ada kawan saya itu orang pulau, orang timur sana bilang, Umar, saya ini semua maksiat pernah saya lakukan kecuali satu katanya. Apa satu? Bunuh diri katanya. Jadi dia zina pernah, nyuri pernah, bunuh pernah, macam-macam. Lah ada kawan satu lagi unik hadirin. Kawan satu ini dari kelas 1 sampai kelas 4, 1 takhusus, 1, 2, 3 KMI itu, dia ini paling istiqomah hadirin, puasa Daud hadirin. Padahal anaknya ini dikenal macak hadirin. Anaknya ini biasanya senongkrong sama teman-teman yang pokoknya dikenal anak yang suka ngelanggar. Tapi puasa Daudnya kenceng hadirin. Ya. Yang alim-alim itu tidak bisa puasa Daud, dia bisa puasa Daud, 4 tahun itu puasa Daud terus. Kemudian satu hari di kelas akhir itu beliau ini satu kamar sama saya. Ya ngobrol, curhat, saya bilang, apa sih rahasiamu kok bisa kuat banget puasa Daud? Nah, apalagi kalau di pesantren itu kakak kelas atas tuh biasanya malah pada nggak puasa sunnah, gitu ya. Pada bawa nasi ke kamar dan lain-lain. Ini, wah, terus saya tanya apa rahasiamu? Akhirnya dia curhat. Ya, saya itu sebenarnya punya rahasia. Gak tahu, dia terbuka sama saya. Sampai sekarang masya Allah. Ya, dia walaupun hidupnya selesai dari pondok itu ya seperti dunia lalunya, tapi kalau sama ustadz, sama alim itu hormat hadirin. Ya, lah ini beliau ini bilang cerita. Saya itu kalau pas Jumat keluar masih sering jajan. Jajan hadirin, jajan perempuan. Anak pondok hadirin. Terus saya bilang, ya ini semoga jadi penggugur dosa saya kan. Ya, berarti kamu puasa sebulan kemudian jajannya sekali, terus puasa lagi. Iya, kan kata Rasulullah, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, kata dia. Ya, ikutilah amalan buruk itu dengan amalan baik maka bisa menghapuskannya. Kemudian saya tegurin, tidak boleh gitu akhi, saya bilang. Ya. Ini bukan berarti antum terus melakukan dosa, amal soleh, melakukan dosa. Nanti kalau pas melakukan dosa mati gimana? Saya bilang. Ya, kita nggak tahu ajal kita. Kemudian akhirnya dia berhenti hadirin. Berhenti puasa Daudnya sampai hari ini terus hadirin. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, jangan sampai kita punya pemahaman yang keliru soal taubat ini. Ya, sebagaimana saudara-saudara Yusuf ini. Ya. Kemudian yang ketiga, diterimanya tobat pembunuh. Ayat ini menjelaskan kepada kita, walaupun akhirnya tidak dibunuh ya, tapi dibuang. Tapi apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita, semua kesalahan sebesar apapun kalau bertobat diterima sama Allah. Ya, diterima sama Allah. Ya. Kecuali dosa syirik ya. Dosa syirik tidak cukup bertobat. Dia harus kemudian berikrar kembali untuk meninggalkan kesyirikan dan masuk dalam agama tauhid, agama Allah. Ya, hari ini lagi seru ya masalah kesyirikan ini ya, dukun, kemudian kemudian pawang hujan, keris, macam-macam ini ya. Ya, ini jelaskan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh hadirin. Soal masalah kesyirikan hati-hati. Dalam surah keempat ayat ke-48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya, jangan sampai hidup kita melakukan kesyirikan tadi. Datang cari shortcut, datang ke dukun, paranormal, ya. Orang pinter. Kenapa paranormal dukun ini disebut orang pinter tadi? Karena yang datang goblok tadi. Yang sudah tahu
Ini orang cari gara-gara ya. Karena yang datang orang bodoh, makanya yang didatangi disebut pinter ya. Ini sudah nggak zaman datang-datang ke seperti itu. Yakin ini lukisannya datangkan manfaat nih, kaligrafinya datangkan rezeki, tidak boleh hadirin, syirik. Cincinnya sakti nih, saya harus pakai kemana-mana, syirik hadirin, tidak boleh. Bisa membatalkan keimanan, tidak diterima, tidak diampuni sama Allah. Kalau sampai meninggal dia belum bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, belum kemudian kembali kepada agama Allah, agama tauhid, ya tidak diampuni hadirin. Waliyadzubillah. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, beberapa hal yang dapat kita sampaikan. 3 poin besar ya. Yang pertama bahaya hasad, yang kedua pandangan yang salah dalam bertobat, yang ketiga sebesar apapun dosa seseorang akan diterima oleh Allah ketika dia bertobat kepada Allah, dan hati-hati sama dosa syirik ya, sama dosa syirik. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. 8:30 kurang 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.